Jadi untuk biar tersampaikan kepada semua audiens yang berbeda dari segi itu, kita mengambil yang paling bottom atau yang apa, biar semuanya itu bisa mengerti apa yang harus kita sampaikan. Mungkin itu maksud saya, Pak. Maaf kalau belibet. Oh, enggak apa-apa. Saya hanya ingin mempertegas saja pertanyaan dari Bapak supaya nanti ketika saya menjawab juga tidak salah, ya. Baik, Bapak Ibu, pertanyaan yang bagus. Ketika kita diminta untuk memfasilitasi sebuah, entah itu diskusi, entah itu renungan terkait dengan sebuah tema, kemudian kita melihat audiennya. Oh, ternyata audiennya majemuk. Audiennya ada yang berpendidikan rendah, ada yang berpendidikan menengah, ada yang berpendidikan tinggi. Ya. Kemudian cara apa? Yang mana yang akan kita ambil? Kita bermain logika, Bapak Ibu. Kalau yang berpendidikan tinggi, ketika kita menyampaikan dengan kosakata yang rendah, kira-kira mereka paham atau tidak? Paham. Tapi kalau kita berbicara kepada mereka yang ada pendidikan rendah, menengah, kemudian tinggi, menggunakan kosakata yang tinggi, yang rendah paham atau tidak? Tidak. Nah terus, oh berarti kita menggunakan kosakata yang yang untuk kalangan bawah ya, modern. Ya, kita blended Bapak Ibu. Ya, itu salah satu keterampilan, kompetensi dari seorang fasilitator. Jadi nyuwun sewu menawi kula matur mawi basa Jawi, nyuwun sewu ingkang ingkang angkatan milenial katuran maos ingkang tertulis ngandapnya nggih. Stiker ini ya, ada tulisan di bawah ini. Ya, artinya ketika saya mengatakan begitu, ya kita blended. Bisa kita terjemahkan. Kita juga bisa melihat kepada audiens. Ketika kita ngomong begini, mereka diam semua. Diam itu kan ada dua, mereka paham atau tidak paham. Maka ketika terjadi seperti itu, keterampilan seorang fasilitator harus mampu menjembatani. Oke? Kata suau wonten ing sinabeto ing ilang duning dumawa ing kawan towan tinebino ing tulak sare. Napa menika artinipun? Terkesipun bingung ya. Nah, bingung kan ya. Ya, singkatnya semoga kita selalu mendapatkan berkah dan dijauh. Cari zona nyaman seperti itu ya, seperti ini saja gajinya tetap dapat gaji seperti itu kan ya. Nah padahal seperti Pak Aris sampaikan tadi, tugas fasilitator adalah mengarahkan, membimbing supaya tujuannya tercapai. Nah ini susahnya di situ Pak Aris. Kebanyakan jujur saja tidak hanya di instansi di departemen pendidikan lah ya, di semua departemen saya rasa banyak yang seperti itu, mencari aman saja karena takut seperti tadi Pak Aris sampaikan, ada ketakutan, ada semacam apa apabila kita berbeda dari yang lain. Jadi seolah-olah hanya mencari zona nyaman ada, seperti D3 tadi, datang, duduk, diam, sehingga tidak apa ya, seolah-olah yang kita dapatkan selama kita kuliah itu sia-sia saja. Sementara paradigma yang berkembang itu, kita sekolah, kuliah itu bukan hanya seperti itu, tapi ilmu yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengubah sesuatu yang memang seperti tadi Pak Aris, saya setuju Pak Aris mutasi dari mana tadi ini Sulawesi ini ke Jogja. Saya sangat terkesan karena Pak Aris suka tantangan, nah, seperti itu. Sementara yang berkembang itu seolah-olah kalau ada orang yang menyukai tantangan itu seolah-olah sebagai sebuah yang berlawanan, itu pihak yang berlawanan, pihak yang seolah-olah melawan alur seperti itu. Nah iya, melawan arus seperti itu, betul Pak Aris. Jadi bagaimana strateginya Pak Aris agar paradigma mindset yang seperti itu tidak ada lagi dalam ya institusi pemerintahan yang lain juga seperti itu Pak Aris. Matur nuwun. Matur nuwun. Bagaimana merubah mindset ya? Nyuwun sewu Pak sinten? Pak Andi. Oh, Andi ini tambah T ya berarti ya? Andi T. Pak ini.
Pak Batin. Ya, bagaimana merubah mindset ketika orang sudah berada di zona nyaman, kemudian kita akan berubah, ya, akan berubah. Strateginya seorang fasilitator seperti apa? Satu, pertama yang tadi kan kita memahami siapa itu fasilit atau pesertanya. Kemudian setelah kita memahami, kita menjelaskan atau memberikan gambaran terkait dengan arah ke depan itu mau apa. Maka di sini pentingnya seorang fasilitator menyusun alur, membuat rencana fasilitasi. Jadi ada alurnya dari menyusun proses nanti perencanaan itu kita mau apa. Kemudian berikutnya adalah ketika ternyata banyak dari audiens itu sudah berada dalam zona nyaman, kemudian kita ajak untuk berubah. Kita memberikan gambaran untung ruginya ketika kita akan berubah, ya. Ketika kita melakukan perubahan seperti ini, keuntungan seperti apa sih nanti akan kita dapat? Ya, tentu ketika kita mau berubah menjadi produk yang memiliki nilai jual. Jadi kita perlu mendatangkan ahlinya juga, ada mungkin dari juga badan tentang lingkungan hidup. Itu kan juga kita bekerja sama dengan mereka. Langkah untuk Pak Sekdes, langkah-langkah yang perlu ditempuh selanjutnya adalah membuat kebijakan sekolah untuk mengurangi penggunaan sampah plastik dan makanan. Kita sudah menerapkan. Untuk contohnya membawa tempat makan dan minum sendiri itu untuk mengurangi. Jangan kita dari rumah membawa sampah, di sini nambahi sampah, begitu. Terus pembentukan duta kebersihan lingkungan dan sekolah kita ada. Cuma sekarang itu kayaknya udah jalan lagi apa ya Pak Sugeng? Ya nggak usah ngegas. Saya hanya konfirmasi Pak Sugeng. Tadi memang sudah jalan gitu. Masih jalan ya. Jadi itu mungkin masih banyak kekurangan dari saya Pak, itu hasil Cuman jalan di tempat lah ya. Permasalahan yang ada, kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi give applause untuk Paman. Ya, baik Pak, jangan dibunuh dulu Pak, kasihan Pak, kita lihat ya. Dan baik, terima kasih Pak Agus, pertanyaan yang bagus. Bapak Ibu, coaching itu tadi di awal sudah ya saya sampaikan ya, bisa dilakukan dari kepala sekolah ke guru, ya kan? Dari guru senior ke guru, dari guru ke guru, ya. Kemudian dari guru ke siswa, atau bahkan dari siswa ke siswa, ya. Dan bentuknya ini adalah kelompok kecil dan atau individu. Kalau kelompok ya kelompok kecil, ya, kelompok itu kelompok kecil yang memiliki permasalahan dan tujuan yang sama. Kalau kelompok itu besar, sama seperti yang disampaikan oleh Pak Agus, kesulitan kita karena apa? 36 siswa ya 36 keinginan, ya kan? Apalagi kita mau mengarahkan anak untuk mewujudkan tujuan sekolah SMK, yaitu BWM, bukan BMW tapi BWM. M-nya di belakang, ya, melanjutkan itu di belakang. Tujuannya lulusan itu bekerja atau wirausaha. Kalau banyak lulusan dari SMK yang kuliah, mohon Bapak Ibu refleksi, introspeksi. Mungkin dalam membekali kompetensi masih kurang sehingga anak itu melanjutkan, ya. Karena anak SMK itu diproyeksikan menjadi tenaga kerja menengah, ya, tenaga kerja menengah. Sebentar aja dulu.
Bang. Dari yang saya rasakan, ternyata siswa yang saya ajar tidak menyukai saya. Padahal saya sudah berusaha Kasih nilai bagus nih. untuk mengeksplor kemampuan saya. Saya kadang melihat pembelajaran setelah jamnya ibu adalah jamnya saya. Nah, saya melihat pembelajaran penyerangan itu sangat luar biasa disukai oleh siswa. Apakah sebelumnya Ibu Ros sudah pernah menanyakan ke siswanya? Tidak boleh menggunakan kata sudah tapi. Ya kan tadi ya? Ya, tambahkan. Ya, lagi. Apakah sebelumnya Ibu Roslina Apa? Kan tadi kata-kata terbuka, banyak terbuka mengapa, bagaimana. Itu yang ya. Jangan yang ya. Boleh. Apa mengapa? Belum. bagaimana yang dilakukan Bu Ros itu? Begini, karena saya masih guru junior, jadi memang saya secara pembelajaran masih kaku apa ya mungkin. Itu sih menurut penilaian pribadi saya. Perlu Aku pemesan. gimana, Mas? Iya. Jadi saya kadang tidak menguasai materi karena saya harus mengajar pelajaran yang tidak sesuai dengan level saya. Bagaimana supaya permasalahan saya keluar dari permasalahan ini? Apakah materi-materinya sebelumnya sudah disiapkan? Sebelumnya nggak? Apa bagaimana? Karena dan jawabannya akan mengunci, tidak akan berkembang. Apa bagaimana seberapa? Yang dilakukan oleh Selama ini seberapa jauh yang dilakukan oleh Ibu Roslina? Oh, yang saya lakukan selama ini, saya masuk kelas, terus saya bilang ke anak-anak, tugas saya sudah dikerjakan belum? Kalau misalnya ada yang belum, saya kasih sanksi seperti itu. Terus jujur saja, saya habis menerangkan teori Pitagoras. Kemudian anak-anak saya suruh kerjakan sendiri, menemukan teori sendiri. Habis itu saya buka TikTok. Bukan TikTok tentang pembelajaran yang sedang diajarkan kah? Atau keluar dari pembelajaran? Coach Indra Safri ini. Jadi saya menganggap di kurikulum merdeka itu anak mandiri. Saya sudah ngasihkan nih buka pembelajaran teori Pitagoras. Silahkan pelajari, silahkan Anda menyimpulkan, silahkan setelah itu eksplor kemampuan Anda dengan soal yang saya kerjakan. Seperti itu. Kemudian respon dari peserta didik mengerjakan atau tidak? Ada yang mengajarkan, ada yang tidak, ada yang gaduh. Dan intinya mereka tidak menyukai pelajaran saya atau cara saya yang mengajarnya yang sama. Saya juga kesulitan dengan diri saya sendiri. Apa yang mempengaruhi? Uluramu dekat profil aja. Apa saja yang mempengaruhi peserta didik tidak suka dengan pelajaran Anu kepikir yang rampung lah lunas lah. Begini Bu, tujuan saya konsultasi sama Indra setelah saya memberikan apa ya
garis besar tentang saya mengharapkan dapat masukan dari Anda. Oke, bagaimana solusinya? Biar saya keluar dari masalah ini yang saya tidak disukai oleh politik seperti itu. Kalau menurut saya, Ngajarin saya merasa senang, merasa bahagia, tidak merasa terbebani seperti itu. agar mereka senang, apa yang harus dilakukan? Setelah saya merenungkan, introspeksi diri, ternyata pola yang saya jalani memang jauh dari harapan para siswa. Kenapa jauh? Ya mungkin siswa kurang dibersamai oleh saya karena saya hanya sekedar memberikan video pembelajaran PowerPoint, silahkan dibaca tentang teori Pythagoras, lalu saya kasih soal, sudah. Menurut Bu Rusdina, agar pembelajarannya jauh lebih menarik dan siswa tertarik, senang, bagaimana? Saya mencoba untuk minta saran pada Bu Lydia. Nah, Menurut baru Bu Lydia bagaimana? solusi. Boleh. Jadi supaya anak-anak menarik, saya model pembelajarannya saya rubah misalnya, ya kan? Nanti kan akan berlanjut kapan sampai kapan bisa kita sampai nanti ke yang tanggung jawab ini nanti akan mengarah sampai ke tanggung jawab ini, ya. Karena itu nanti dilakukan di rencana aksi apa yang dilakukan, ya kan? Ya kan? Monggo. Ya, kapan itu maka kemudian akan muncul tanggung jawab, kapan itu dilakukan, kapan nantinya kembali, siapa yang baik itu ya. Oke, gempros untuk